channel YouTube Aceh Explorer. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai, dan seluruh pemirsa TV Masjid Raya melalui YouTube, channel YouTube yang pada malam hari yang berbahagia ini berkesempatan untuk menyaksikan, mendengarkan kajian dan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita muliakan ini. Kita mulai kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah dan berbagai macam pemberiannya berupa nikmat, rahmat, dan keberkahan dalam kehidupan seluruh hambanya. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan selalu taat dan menyembahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu hari yang kamu yakini, yaitu ajal yang akan dinantikan dan akan menghadapi kehidupan terakhir, namanya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengeluarkan umat manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kemusyrikan dan kekufuran menuju iman dan takwa, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla, dari alam Islam, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang penuh dengan rahmat dan kedamaian.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta jamaah pendengar dan pemirsa TV Mesir Raya yang dirahmati Allah. Malam ini kita mencoba untuk membahas beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Isra. Yang ayat ini tadi kita mendengarkan pada rakaat pertama dibacakan oleh imam kita Bapak Ustadz Abdul Manaf, yang dimulai dari ayat 78 mengenai sumber hukum, dasar hukum Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Ayat ini sangatlah sering kita dengar, bahkan banyak orang bisa menghafalnya. Maka kita jangan sekali-kali berpihak kepada orang yang menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalil, mungkin kita belum membacanya. Allah berfirman dan memerintahkan, pertama yang diperintahkan itu Rasul Muhammad SAW, karena Rasulullah lah yang menerima kitab suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya. Nah, kita semua sudah memahami bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihi ruhul amin. Turun melalui malaikat Ruhul Amin. Nama lain dari malaikat Jibril, namanya Ruhul Amin. Jadi Ruhul Amin ini nama lain daripada nama malaikat Jibril. Kadang-kadang satu malaikat dua namanya. Contohnya malaikat maut itu Israel. Waji'a malakul maut misalnya di dalam Al-Quran, datanglah malaikat maut. Siapa yang datang itu Israel. Jadi kalau di sini wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kepada siapa diturunkan Al-Quran? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu ya Rasulullah, agar dengan Al-Quran ini engkau bisa memberikan dakwah dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasul dibahani, diberikan materi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu Allah agar Nabi bisa menyampaikan dakwah dan risalah, dan Nabi tidak berbicara sesuai dengan keinginan dan nafsunya, tapi selalu dalam bimbingan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara sesuai dengan keinginan nafsunya, keinginan hawa nafsunya, tetapi berbicara atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diturunkan ala qalbika, ke dalam hatimu. Ka di sini dhamir mustatir, takdiruhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini model kami menerima pendidikan dulu baik di Dayak maupun di sekolah. Dijelaskan ini ka kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu, mu di sini ke dalam hatimu ya Rasulullah, agar dengan Al-Quran engkau bisa menyampaikan dakwah dan risalah. Materinya, ilmunya dari Al-Quran Al-Karim
yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Ayat ini ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Kalau Bapak Ibu serta jamaah pendengar ingin menelitinya, bisa dibaca melalui ayat 192 dan seterusnya. Terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara mengenai Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, disimpan ke dalam hati dan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an ini benar-benar terhafal oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh umatnya, di surah Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah salat liduluki syamsi, setelah tergelincirnya matahari. Nah, kalau dulu pakai galah sedikit untuk menentukan apakah sudah zuhur atau belum, karena waktu mungkin tidak ada jam. Ulama dahulu mengajarkan seperti itu. Onyo karubah kedih becut, kaita mangluhu, itu, kan? Nggak pakai jam dulu. Itu benar, karena dari ilmunya, ilmu falaknya ulama-ulama dahulu. Masuk zuhur. Nah, kalau sekarang mungkin sekitar jam 12.30 atau 33, bahkan lebih cepat lagi ada yang 23. Ini bergeser-geser. Masuk waktu zuhur. Berarti Allah mewajibkan sholat 5 waktu yang dimulai dengan sholat zuhur. Ini dari ayat ini dan juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana cara melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat itu. Nah, jadi Nabi SAW diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tentang tata cara sholat. Setelah Nabi bisa, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti saya sholat, seperti aku sholat. Nah, jadi para sahabat dulu bahkan melihat, meneladani bagaimana cara bertakbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara i'tidalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dulu yang hidup di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil contoh, mengambil suri dan tauladan sampai dengan ke kita ini sama nih model salatnya. Jadi kalaupun di masjid ini yang muatnya lebih dari 23.000 jamaah, kalau pada hari Jumat itu penuh sampai dengan ke belakang, seorang imam seragam semuanya, tidak ada perbedaan. Nah, ini dari sejak dahulu. Dari sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara salatnya umat Islam dengan hanya mengucapkan misalnya Allahu Akbar, semuanya bertakbir. Kemudian bangkit dari rukuk nanti Sami Allahu liman hamidah, semuanya bangkit. Posisi tegak berdiri dan meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut ayat ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, dirikan salat setelah tergelincirnya matahari. Ada 2 masa, ada 2 waktu di sini. Yang pertama zuhur dan yang kedua asar. Jadi dulu kisyamsi, setelah ba'da tergelincirnya matahari itu ada 2 waktu, zuhur dan asar.
ila ghasaqil lail, sampai terbenamnya matahari. Udah mulai masuk maghrib, seperti tadi. Udah gelap. Ada dua waktu juga, maghrib dan Isya. Jadi kalau ini diterjemahkan, siapa yang menafsirkannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini kan kita ini disorot, katanya umat Islam itu salat 5 waktu tidak ada dalil. Bukan tidak ada dalil, kita belum membacanya. Sudah lama dalil ini ada, sejak Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul, dan dalam perjalanan Nabi ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, salah satunya tentang kewajiban sholat 5 waktu. Jadi dulu kisyamsi, di dalamnya ada zuhur dan asar, ila ghasaqil lail, sampai dengan terbenamnya matahari. Seperti waktu orang berbuka puasa, kalau misalnya tidak ada serune, tidak ada masalah. Kalau sudah Allahu Akbar, maghrib, udah bisa buka. Jadi tidak terlalu sibuk dengan waktu di dalam Islam itu. Ila ghasaqil lail, sampai dengan terbenamnya matahari. Udah maghrib, udah terbenam matahari, kita sholat maghrib. Ada 2 waktu, maghrib dan Isya. Satu lagi apa? Wa Qur'anal fajr, dan sholat fajar atau sholat subuh. Nah, jadi ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini mudah-mudahan tidak ada jamaah yang pala gini yang pegah katip ada depu, kan? Nah, ini tupenya harus melalui, ini ada dalil. Sudah lama memang kita tahu. Tapi ketika seperti kemarin ada sorotan, ada yang bilang tidak ada dalil 5 waktu, itu sudah salah. Nah, jadi kita melihat Al-Quran, melihat penafsiran dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kita sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi, kepada seluruh umat Islam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat setelah tergelincirnya matahari, zuhur, asar, ila ghasaqil lail, sampai terbenamnya matahari. Masuklah waktu maghrib dan isya. Ini solat di waktu malam ini. Maka jahar, maka suaranya besar. Solat maghrib, solat isya, solat subuh juga, karena subuh itu juga masih gelap. Maka jangan biasakan diri solat subuh di waktu terang. Pukul 7 di urut sembahyang. Nah, itu masih bagus juga dia mau solat. Ada juga ketika diwawancarai termasuk mahasiswa. Nah, Pak sembahyang kamu, man yang hana sembahyang tapi subuh. Nah, itu yang paling penting, dia tidak sholat. Padahal waktu subuh itu setelah Allah menerangkan 5 waktu ini, ada sambungannya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau begitu, apakah salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya tidak disaksikan? Ini dipuji maksudnya, masyhuda, gakui. Nah, ini seperti kemarin kan dari Aceh dapat juara. Pustakawan terbaik tingkat nasional dari MSen 4 Rukoh Banda Aceh. Masuk TV. Tadi siang sudah sampai di sini. Nah, kita bersyukur mereka yang dapat juara kita Aceh terangkat, karena biasanya Aceh kalah selalu. Tapi tadi malam paling banyak yang diberikan hadiah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Berarti Aceh ini sebenarnya semakin jaya, tapi harus diuji.
Nah, ketika diuji, menang di Kota Madya, menang di provinsi, menang di tingkat nasional. Dan nama Aceh itu harum melalui dunia pendidikan ini. Maka jangan bilang-bilang orang kita ini selalu tertinggal. Enggak tertinggal, enggak diuji. Kalau diuji insya Allah banyak generasi-generasi kita itu yang unggul di tingkat nasional, bahkan kalau musabaqah tingkat internasional. Nah, ini kita bukan membanggakan diri tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna masyhuda itu disaksikan, diakui ketaatannya oleh Allah dan para malaikat, orang-orang yang rajin salat subuh, tidak mengabaikan salat subuh, berarti dia itu hebat. Karena waktu yang paling susah untuk bangun subuh. Maka orang yang sanggup bangun di waktu subuh untuk memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dimasyhuda oleh para malaikat bahwa hamba-hamba Allah ini termasuk hamba-hamba Allah yang baik. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita tinjau dari segi akhlak dan ilmu akhlak? Karena materi kita ini akhlak dan ilmu akhlak menurut Al-Quran. Setelah rajin salat zuhur, rajin salat asar, rajin salat maghrib, rajin salat isya, rajin salat subuh bahkan berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Bina akhlak kita ini dengan akhlak yang islami, seperti pengakuan Allah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh ada pada dirimu ya Rasulullah akhlak yang sangat agung. Maka sekarang ini kalau kita sudah rajin sholat, perbaiki akhlak. Kalau dulu dimulai dengan akhlak, akhlak sudah selesai sebenarnya. Sejak masa Nabi diutus di Mekah itu Nabi bersabda. Bahkan di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekarang kita ini yang sudah beriman, yang sudah beramal soleh, yang sudah disiplin sholat, mari kita sedikit lagi perbaiki akhlak. Jangan bohong, jangan suka berdusta. Karena ada juga laporan dari masyarakat, Ustaz, gonya kan cukup Jumat terbayang tubuh, tapi mutang na babayu. Itu bahasa Aceh. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada orang rajin sholat, bahkan rajin sholat subuh, tapi kalau dia berutang nggak mau bayar, akhlak nggak jelas, sering bohong, itu jangan. Jadi mari kita semua kita sesuaikan. Karena kalau akhlak sudah bagus, amal sudah bagus, itu namanya sudah makarimal akhlak. Sudah sempurna akhlak dan etika yang kita miliki ini, walaupun tidak sempurna seperti sempurnanya para Nabi Allah wa Rasulullah. Kita hidup misalnya sholat. Kalau sudah sholat, berlaku jujurlah. Kalau sudah sholat, maka kita ini hendaknya memohon kepada Allah agar jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang benar. Ini coba kita lihat ya ayat berikutnya. Nanti akan ketemu di ayat 80. Sekarang kita baca dulu ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bertahajudlah, maka kamu bertahajud. Ini perintah Allah kepada Nabi. Nabi SAW itu sudah menjadi kewajiban setelah sholat 5 waktu ini, bangun pada sebahagian malam bagi para Nabi dan para Rasul itu tidak berat. Kita sebagai umat Muhammad sepertinya berat, karena banyak sekali di antara umat Muhammad
yang meninggalkan misalnya sholat subuh. Berarti kalau meninggalkan sholat subuh tidak ada harapan dia bisa bangun sholat tahajud, ya kan? Karena perbedaannya sholat subuh ini wajib, sholat tahajud itu nafilatal lak, sholat sunat tambahan bagimu. Tapi hebat sekali orang yang sanggup sholat tahajud ini, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkan kamu atau menjadikan kamu itu atau mengangkat derajatmu baik di dunia maupun di akhirat maqaman mahmuda, dalam posisi terpuji. Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah dan pemirsa yang terhormat, dulu kita sebelum masa pandemi ini di Masjid Raya ini ada sebulan sekali, Rabu malam pertengahan bulan itu ada sholat Qiyamul Lail secara berjamaah. Kemudian setelah sholat, makan sahur, dan Kamisnya berpuasa. Mudah-mudahan nanti ketika sudah aman kembali, ya program ini bagus untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman atau di Banda Aceh dan bahkan datang dari Aceh Besar. Ada juga orang yang berkeinginan memang, misalnya datang dari luar, udah tahu ada program ini, itu mereka hadir pada 1/3 malam, mulai jam 2:30 sudah ada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini untuk sholat tahajud atau Qiyamul Lail. Dan kami itu sering menyampaikan ceramah dan tausiah yang diadakan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman tiap hari Rabu malam Kamis, kalau saya tidak salah minggu ketiga pertengahan bulan. Ini adalah satu cara untuk kita mengamalkan ayat ini. Oh, kalau nggak sanggup misalnya ke Masjid Raya Baitur Rahman atau nggak sanggup ke Masjid Oman, Baitul Musyahadah atau ke Baitul Jannah yang ada di Tungkup di Darussalam itu, boleh kita di rumah bersama dengan keluarga, dengan istri untuk belajar, atau bisa saja rutin. Tapi rutin bisa saja berat bagi orang-orang yang biasa ini belum mampu untuk melaksanakan sholat tahajud tiap malam. Meskipun sesekali kita sanggup, ini bagus maksudnya. Tapi jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, ini pokok, istilahnya modal yang paling bagus, melaksanakan sholat wajib, yaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baru kemudian kita itu mengikuti nafilah-nafilah lainnya ataupun nawafil lainnya. Kan ada orang bilang sholat nawafil. Itu sholat nawafil, jangan ditanya apa itu sholat nawafil, kapan waktunya. Sholat nafilah itu adalah sholat sunat. Nanti bisa saja kalau sebelum maghrib pun ada sholat sunat walaupun ghair muakkad, karena ada hadis Nabi, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib walakin liman sya'a. Ini hadis dari Ibnu Mughaffal. Salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, tapi bagi yang mau. Nah, jadi ini kita upayakan, kita bisa hadir lebih cepat setiap hari. Ada waktu untuk tahiyatul masjid, ada salat sunat qablal maghrib, kemudian nanti ada ba'diyahnya. Seperti di waktu isya ada qabliyah, ada ba'diyah. Dan ini Allah akan memuliakan. Kalau membangkitkan itu untuk orang meninggal, untuk orang hidup Allah angkat derajatnya. Misalnya seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan tertinggal dia dari keluarganya, dari masyarakatnya. Jangan takut. Salat 5 waktu, kemudian jika benar-benar hidup dalam keadaan sedih dan gundah, Allah sudah berjanji, ibadah kamu, dan setelah ibadah yang wajib ada pilihan yang lain, yaitu salat tahajud. Karena dengan tahajud ini
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam maka bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi tidur sebentar kemudian bangun. Tahajud itu bukan makna terkejut, ya kan? Jadi orang Aceh terjemahkan malah terkejut, bukan. Memang disunnahkan dulu kita jangan sampai sahural lail, jaga malam, begadang tanpa tidur. Maka yang paling terarah bagi orang yang sholat tahajud itu adalah dia sudah istirahat. Misalnya jam 10 malam dia sudah tidur dulu sebentar. Tidak sampai dengan sahural laili, jaga malam. Maka bangunlah. Arti bangun itu kan tidur kita ini, dari tertidur. Apakah tertidur lelap matanya ataupun ada orang enggak bisa tertutup matanya. Enggak bisa tidur sampai jam 2:30 malam. Apakah hendak sah dia salat tahajud? Silahkan, karena perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam kamu bangun, kamu bangkit dari tidurmu untuk melaksanakan salat tahajud. Nafilatan lak. Salat tahajud itu sebagai salat sunat tambahan bagimu. Nanti kalau para nabi itu sudah mewajibkan diri, salah satu ujian yang berat itu salat tahajud. Maka kalau melatih anak-anak untuk menjadi pendakwah, penghafal Quran, dalam pelatihan walaupun 3 hari, ada mereka dibangunkan untuk salat tahajud. Siapa yang bisa untuk melaksanakannya, ini dianggap kader-kader yang punya kemampuan. Maka anak-anak kita seperti di Madrasah Ulumul Quran itu ada kelas takhasus dan kelas reguler yang biasa itu, diajarkan mereka untuk bangun sholat tahajud. Mereka sejak kecil sudah sholat tahajud. Ada orang sudah tua belum pernah sholat tahajud. Ini yang mau kita sampaikan. Hendaknya semua kita ini pernahlah melaksanakan sholat tahajud. Dan bagi orang yang sering meninggalkan sholat, coba sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Besok enggak lagi malas beribadah, karena dia sudah lulus dari yang berat. Biasanya orang kalau sudah lulus dari yang berat, udah mudah untuk hal-hal yang kecil. Maka kita lihatlah anak-anak yang menghafal Al-Quran, karena di kepala mereka ada 30 juz, itu semua mata kuliah paling banyak dapat A mereka. Karena sedikit yang mereka dengar udah bisa. Misalnya ada mata kuliah filsafat pendidikan Islam, udah biasa dengar aja dari dosen, ceramah dosen, menerangkan oleh dosen. Besok waktu ujian, diuji secara lisan, secara tulisan, mudah saja dia menjawabnya. Karena mengapa? Al-Quran salasina juz'an ala ra'sih. Karena Al-Quran 30 juz ada di kepalanya, ada di dadanya, ada di hatinya. Maka semua pengetahuan itu mudah dia terima. Karena Allah sudah membersihkan hatinya. Karena Al-Quran itu disimpan ke dalam dada atau hati seorang hamba. Nah, inilah kalau kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian kita sanggup melaksanakan sholat tahajud, sholat duha dan sunat dan sholat sunat lainnya, nafilatan lak, sholat sunat tambahan bagimu. Tapi ada manfaat. Apa manfaatnya? Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga yang mengucapkan semoga ini Allah. Kalau semoga kita sudah sering mengulang-ulang kalimat ini, kalau semoga kita belum tentu berhasil. Tapi kalau semoga Allah, contoh misalnya la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang berfirman ini Allah, pasti kalau dia sholat puasa pasti dia jadi orang yang takwa. Tapi kalau semoga kita belum tentu. Pak, mohon doanya ya, saya mau ikut testing untuk lulus jadi dosen, jadi pegawai negeri. Iya, semoga Allah mengabulkannya
dan semoga kamu lulus. Kita udah bilang semoga, tapi banyak juga nggak lulus, ya kan? Karena semoga manusia ini tidak pasti, nggak qat'i kalau bahasa usul fiknya. Tapi kalau Allah yang mengucapnya, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa itu manfaatnya? Kalau sudah sholat 5 waktu, saya ulangi, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ini apalagi bisa sholat secara berjamaah, mampu dia melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunat lainnya, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan memposisikanmu, karena kita ini belum meninggal, masih hidup, menempatkanmu di dunia dalam maqam mahmuda, dalam posisi terpuji. Di akhirat dalam maqam mahmuda. Di mana maqam mahmuda? Surga. Jadi maqam mahmuda, tempat terpuji itu di surga, bukan di neraka. Istilahnya tidak ada orang yang salat tahajud masuk neraka. Maka bertaubat bagi yang ada kekurangan, ada kekhilafan dalam hidupnya, bertaubat sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Maka Allah membuka kesempatan. Nah, ini sudah sampai ke ayat 80. Doa para nabi, para rasul, doa Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini kita berdoa sesudah kita beriman, beramal soleh, menjaga waktu-waktu salat. Ada sebagian sudah sanggup salat tahajud, salat duha, dan salat sunat lainnya. Apa yang harus kita doakan? Ya Allah, ya Tuhan, ini yang lebih bagus kita ceramah dalam bahasa Aceh. Neupuruh lun ya Allah, neupuh tamang lun dalam keadaan uru-uru yang get sabi ya Allah. Kalian menyepih lun lempinah tempat, neupuruh lun ya Allah ya Tuhanku bat tempat yang get. Neupuh tamang lun bat tempat yang butoi. Masukkan saya ya Allah menjadi orang-orang yang benar. Berarti dimanapun kita berada, misalnya anak kita kuliah di luar daerah atau di luar negeri, di sini sholat, di sana juga sholat, karena dia sudah masuk ke negeri orang, tapi dia tidak akan membuang sifat-sifat baiknya. Ada juga sebagian orang baru tubik dari Aceh kabur akai, itu ada sebagian seperti itu. Nah, kita harapkan jangan di mana-mana, karena mengapa? Ada CCTV Allah memantau kita, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Maka berdoa, ya Allah, ya Tuhan, masukkan saya ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang benar, dan keluarkan saya ya Allah. Ini doa ketika Nabi mau hijrah ke Madinah. Jadi masuk Mekah dulu dalam keadaan baik, keluar dari Mekah pun dalam keadaan baik, masuk ke Madinah pun dalam keadaan baik. Maka orang-orang di sana yang sudah Islam meskipun masih sedikit, waktu itu baru 76 orang, itu menyambut kehadiran Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Mereka berhenti untuk menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat yang ikut hijrah, yang disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin berangkat dari Mekah menuju Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Nabi masuk ke Madinah dalam keadaan baik, disambut oleh orang-orang baik, dan keluar dari kota Mekah pun dalam keadaan baik. Nah, coba ini kita amalkan doa ini. Hoyang tajak begat akai. Itu makna yang paling mudah. Kemanapun kita pergi, akhlak yang bagus jangan ditinggalkan. Karena akhlak yang mulia dan bagus ini menguntungkan
bagi orang yang memeliharanya. Kalau akhlak yang bagus di akhir-akhir kehidupan kita ini menjadi orang yang jelek akhlak. Dulu rajin sholat, sedikit saja pemberian Allah udah tambah kaya, lupa kepada Allah. Itu jangan. Maka sering-sering baca ayat ini. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bila perlu bisa hafal ini ayat. Kita hafal, kita amalkan, dan kita insya Allah baik kita maupun keluarga kita dan anak-anak kita ini kita harapkan kemanapun dia pergi. Misalnya dia maklum menjauh Mesir, maklum menjauh Mesir. Ya, berdoa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Berangkatlah kemanapun kamu, insya Allah kalau kamu mengamalkan ayat ini engkau akan terpelihara dia dalam ia berbicara, didengarkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mudah seseorang dapat menerima petuah-petuahnya, pesan-pesannya. Mengapa? Karena dia sudah sanggup mempertahankan kebenaran dan kejujuran yang ada di dalam dirinya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua dan kepada seluruh jamaah pendengar yang selama ini sudah sangat taat kepada Allah. Mari sesekali coba untuk melaksanakan sholat tahajud. Ternyata tahajud ini ada dua kepentingan. Pertama, mulia hidup di dunia dan mulia hidup di akhirat nanti. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.